Sabtu kemarin, tepatnya 18 April 2026, pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi. Dan ini daftarnya. Syok gak tuh yang mau malam mingguan kemarin? DPR bahkan bilang ya, kenaikan BBM non-subsidi ini dinilai ugal-ugalan dan tetap memberatkan rakyatnya. Padahal ya, Menteri SDM kemarin itu bilang BBM itu nggak akan naik, tapi yang subsidi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ini sih kayaknya bahasa-bahasa politik ya. Muncul juga nih ide kawan inilah, pemerintah gaspol B50 dan akan stop impor solar mulai Juli 2026. Wih, ngebut banget tuh kayaknya. Pertanyaannya, apakah ini langkah yang tepat atau justru terlalu cepat? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Indonesia mau stop impor solar dan beralih ke biodiesel 50% atau B50. Kalau katanya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian energi nasional. Karena pemanfaatan kelapa sawit ini dinilai menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Kedengarannya keren, mandiri energi, lebih hijau, lebih kuat juga. Tapi jujur ya, pertanyaannya bukan cuma apa tujuannya, tapi kita udah siap belum? Kabar baiknya kawan inilah, Indonesia ini semakin kokoh sebagai raja sawit dunia. Ekspor CPO-nya kian menguat. Kinerja ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya ini kembali menegaskan kekuatan Indonesia sebagai pemain utama global. Data BPS ini mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari hingga Februari 2026 ini mencapai 4,69 miliar US dollar. Wow, melonjak 26,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,71 miliar US dollar. Menteri Amran juga bilang nih kawan inilah, kekuatan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat oleh pemerintah, gitu katanya. Dan mentan ini juga bilang kalau CPO kita menjadi margin, kosmetik, dan produk turunannya, ini bisa-bisa dunia bisa bergantung pada Indonesia katanya. Memang perjalanannya itu nggak mudah. Masih ada yang perlu disiapkan, masih ada yang harus disempurnakan. Tapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan B50 juga bisa jadi awal dari masa depan energi Indonesia yang lebih kuat. Karena kalau kita tengok perang Timur Tengah ya, belum ada ujungnya ya kayaknya ya. Selat Hormuz juga masih ya tegang tensinya. BBM non-subsidi aja udah naik kan. Seberapa lama APBN kita bisa menopang subsidi BBM juga itu masih jadi misteri kan. Ya walaupun Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya ini optimis kalau harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Sebetulnya kawan inilah hanya satu kata kuncinya. Bagaimana semua pihak ini bisa berjalan bersama, merasakan kesejahteraan bersama, agar manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh semua, terutama oleh rakyatnya, bukan golongan atasnya aja. Karena kalau ini berhasil, ya bukan cuma energi yang berubah, tapi arah masa depan Indonesia juga ikut berubah. So, gimana kalau menurut kawan inilah? Tepatkah penerapan B50 ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.